Ibu makan supaya apa? Supaya sehat, supaya kenyang. Pantesan segala dihuapkeun. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Tabligh Akbar Komite SD Baitur Rahman dengan tema keharmonisan dalam rumah tangga hari ini Sabtu tanggal 9 Jumadil Awal 1444 Hijriah bertepatan dengan 3 Desember 2021 Masehi. Aulia Health Center Tasikmalaya dimulai. Untuk menambah kenikmatan acara kita pada kesempatan hari ini, marilah kita mendengar bersama kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Buya Lutfi Mustafa Kamal Esos. Disilakan. Wali santri SD Baitur Rahman dan semua peserta kajian yang hadir pada hari ini. Ayah bunda, tabligh akbar ini adalah kegiatan atau program dari visi rohani yang tentunya setelah dalam vakum karena ada COVID ya, baru hari ini kita bisa mengadakan acara besar. Jadi untuk mewujudkan khairu ummah itu hierarkinya yang pertama adalah mewujudkan keluarga terbaik. Ini suatu keberhasilan dari Komite SD Baitur Rahman telah bisa menyelenggarakan acara sebesar ini, akbar ini, betul-betul tabligh akbar. Sungguh ini suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dong buat komite. KDRT keharmonisan dan tepuk tangan untuk kita semua. Atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mudah-mudahan siapapun yang Allah hadirkan, takdirkan berada di acara yang sangat baik ini, digugurkeun sadaya dosa-dosana, diberi karunia sehat lahir batina, diberi umur yang berkah, rezeki yang berkah, ilmu yang berkah, keluarga sakinah mawadah warohmah, jauh dari musibah dan fitnah, akhir hayat husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Apa kabar ibu bapak yang baik? Dari nyebut alhamdulillah teh wajahnya yang bersyukur ibu. Alhamdulillah itu matching. Ini teh dalam rangka tabligh akbar KDRT, masya Allah, keharmonisan dalam Komite SD Baitur Rahman Tasikmalaya. Kang Ape biasanya saya ngisi komite paling isi 50-100 orang. Iya mah di aula. Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan buat komitenya. Alhamdulillah. Nama Abdurrahman Yuri. Angkat tangan yang yatim piatu. Berapa orang cung yang yatim piatu cung? Asep yatim piatu tuh? Yatim piatu cung. Nu yatim cung ini perlu disantuni sih kenapa ya?
Saya yatim piatu, Bu. Ibu meninggal 3 tahun yang lalu. Pada saat ibu meninggal, ternyata ibunya Agim dan ibunya saya sama. Jadi saya sudah 59 tahun jadi adikna Agim. Istiqomah jadi adikna terus sampai ke ayeuna. Salam dari Agim. Baru pulang umroh. Hari ibu ingin diundang Allah atau dipanggil Allah? Diundang. Salah dipanggil maut. Agim tablik di mana-mana, kalau saya mah dawana kamera. Kalau saya mah dakwahna di dunia training. Ibu bapak tahu training naon? Calana olahraga. Astagfirullahaladzim. Sing kira-kira tuh ibu maunya saya di dunia calana. Training teh pelatihan neng. Minta izin pakai bahasa Sunda tenan naon itu Bu? Angkat pananganan teu ngartos bahasa Sunda setik-ketika cancung aya teu ngartos teu. Orang mana Mbak? Jogja udah berapa lama di Tasik? 5 tahun mana tuh? Kudu ngarti di ruas. Pakai di mix, minta izin dulu Mbak ya, dicampur bahasa Sunda sambil belajar ya. Jadi ibu bapak yang baik, ya keharmonisan dalam rumah. Angkat tangan yang ingin masuk surga, cung. Ulangi lagi. Ngacung we nengok kiri kanan heula dengan Sigan naik angkot wae luak lieu heula naik ngacung. Bilang saya biar seru. Angkat tangan yang ingin masuk surga. Amin, amin ya robbal. Angkat tangan yang sudah siap mati, cung. Ibu bapak yang baik, syarat masuk surga teh mati dulu. Pak Asep mau umur panjang Pak Asep? 200 tahun mau? Kalau saya lihat ini wajah-wajah bakalan mati semua ya. Panitia kanu 30 tahun di yang sebelah sini 15 tahun. Ngoprek HP tinggal beberapa hari lagi ya. Terserah Allah, yang penting husnul. Eta teh penting Bu, karena keharmonisan rumah tangga teh bukan gak ada masalah, bener. Halo, kalau saya bilang halo, ibu bapak bilang iya. Halo, ya, bagus. Nanti yang ngantuk ketahuan Kang Ape. Halo, waalaikumsalam. Beri peru. Nah gitu Bu, jadi ku anfusakum wa ahlikum nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi target kita mastaka, tahu mastaka? Pak Budi, saya kenal dengan Pak Budi dari kelas 1 SD Bu. Ini Budi. Ini Bapak Budi. Alhamdulillah. No bisa alham. Jadi gitu Bu, terserah Allah kapanpun meninggal, yang penting husnul. Nah sekarang pertanyaan deui, angkat tangan yang ingin bahagia dalam hidupnya, cung. Saya gitu. Ya Bu, tuh Bu, jangan membuat saya emosi ya. Angkat tangan yang ingin bahagia dalam hidupnya. Angkat tangan yang ingin gak punya masalah dalam hidupnya. Bapak Ibu ingin gak punya masalah. Lucu misalnya Bapaknya engkau ngacung pada mikir. Mungkin gak dalam hidup gak punya masalah? Nggak mungkin, ngacung atuh. Nggak mungkin dalam hidup nggak punya.
Kalau lihat dari depan wajahnya seragam nih, wajah-wajah serius ya. Halo. Fahimtum? Fahimna. Apakah saudara paham? Ya kami paham. Fahimtum? Ramayantum? Singapartum? Tetangga itu taman. Jadi gitu Bu, nggak mungkin dalam hidup nggak punya teknologi teh makin canggih Bu. Apa fungsi teknologi? Untuk memudahkan urusan. Kenyataan mana yang banyak yang tenang atau yang stres? Yang stres tuh, nuragrak tiluhur segala. Oh budak koprek panto, stres di minumnya. Ya gitu Bang Bu. Halo. Kemarin saya ngasih training di rumah sakit jiwa Pak Asep. Ini mau buat perawat lenjang pasien. Saudara teh mikir masa saya ngasih training pasien. Mana yang banyak masuk rumah sakit jiwa Bu, laki atau perempuan? Cek si ibu laki, cek si bapak. Ternyata yang saya lihat kebanyakan laki-laki. Muni yes. Keheula laki-laki masuk rumah sakit jiwa akibat kenyataan begitu Bu. Termasuk suami teh stres kalau punya istri pintar nyari duit. Itu membuat stres suami. Kenapa coba? Karena nyimpan duit di mana aja ketahuan. Karena punya istri pintar nyari. Aya nu kitu di dieu. Aya seueur. Nah gitu Bu. Halo. Jadi gitu Bu. Apa kunci pendidikan teh sebagaimana disampaikan oleh Bapak Pendidikan Indonesia Rahat Ki Hajar Dewantara, ada orang mah Sunda, mun Jawa mah Dewan. Ada 3, merdeka, selamat, dan bahagia. Halo. Yang belum punya jodoh, tenang atau stres? Jawab betul Bu, kalau kicup-kicup itu. Belum punya jodoh, tenang atau stres? Stres. Sudah dapat jodoh? Ulangi. Satu nyambung. Belum punya jodoh? Sudah dapat jodoh? Sahana ngomong setruk. Salam ini atau kumaha? Nggak punya anak? Punya anak? Kemarin kayak ngariung waktu Covid, saya ketemu ibu-ibu keur ngariung, Bu keur naon? Keur ngerjakeun PR. PR baru dak areda. Baru dakna di mana nyarowa HP. Aya nu kitu di Tasik. Aya. Di segala aya di dia mah. Enggak punya duit. Punya duit stres Bu. Karena gaji sederhana, keinginan juga sederhana. Naik gaji naik, keinginan naik cicilan. Halo. Imah nyicil, motor, HP, di seragam komite. Naik cicilan teh naik Bu. Mana suara naik Bu. Naik hutang, naik tensi. Jadi marah-marah sana sini gara-gara hutang. Ucing lewat ditajong. Cek ucing naon salah saya dek ka warung. Padahal hati-hati dengan hutang. Astagfirullahaladzim. Ibu teh ngajawab teh mikir heula.
Kita kan ngobrolkan hutang aja pengkol jadi huci. Hati-hati dengan huci. Hati-hati dengan nah gitu Bu, gaji untuk biaya hidup cukup, tapi untuk gaya hidup dan dominan hutang untuk nah yang jadi masalah gitu Bu. Sekarang teh orang stres karena ingin gaya tapi sangsara. Halo, aya nu kitu di dia. Makanya mana yang lebih hemat? Makan dengan ayam atau makan bersama ayam? Makan bersama ayam. Ingin lebih hemat makan makanan. Astagfirullahaladzim. Dasar kere. Aya huut di gulaan. Mbak ngerti nggak Mbak? Ada penterjemahnya? Oh ada, alhamdulillah. Tapi benar sih karena mau. Ya gitu Bu. Jadi bahagia teh dicari atau datang sendiri? Nyari bahagia di kemana? Buya Apep ke masjid pakai sendal hargana 500.000 sebelah. Berarti sepasang berapa? Kira-kira Buya Apep kalau Jumatan di saf pertama atau saf belakang? Saf belakang karena beri nungguan. Pak Asep kepala ketua yayasan ke masjid pakai sandal yang satu kuning yang satu hijau. Tenang teh Pak Asep, tenang. Itikaf seminggu kayak tenang aja. Kenapa begitu tenang? Karena sandalnya kayak kiri dua nana. Nah sekarang teh banyak orang stres gara-gara materi Bu. Dia beri barang mahal tapi stres. Halo, apakah rumah mewah bahagia? Makin mewah rumah pagarnya makin tinggi makin rendah. Nah habut makin tinggi. Siap. Pakai kawat keduri, pakai CCTV, ditulis awas istri. Halo. Coba mun rumahna sederhana Bu, maling gak sedih, prihatin. Asal naik-naik maling jadi nyumbang. Halo. Nah gitu Bu. Jadi bahagia itu kemana? Kita bicara tentang keluarga bahagia. Halo. Nah, jadi ibu bapak yang baik. Jadi masalah tidak pernah luput dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kapanpun menimbulkan masalah bener. Halo. Di rumah yang masalah tuh Bu? Ada atau banyak? Suami ibu masalah tuh? Masalah. Pak nanya ke suami bapak-bapak ya. Kalau kicip itu tadi. Bapak istrinya masalah tidak? Tidak, tenang. Dari mah STI, suami takut istri. Istri mah suami nomor masalah. Pak istrinya masalah tuh. Di jalan ada masalah Bu. Apa masalah di jalan? Macet apalagi? Polusi, polisi. Polisi apa yang paling dipatuhi? Polisi. Jadi di mana-mana masalah, bener? Halo. Sikap orang berbeda dengan masalah yang sama, setuju? Setuju. Nanti bapak ibu yang baik kita lihat lagi. Jadi Agi menyampaikan rumah tangga yang kurang ilmu adalah rumah tangga yang hanya akrab dengan sikap emosi dan jauh dari kearifan. Makanya qadarullah Allah undang kita ke sini nih untuk dapat ilmu tentang bagaimana berkeluarga teh pakai ilmu. Pahim tuh? Nilai orang anak untuk orang tua. Halo, pertama apa Bu? Penerus generasi taat.
Nah ini ibu bapak ibu yang baik ya. Jadi ahli sholat, ahli zakat. Nah ini kita ngedidik teh salah satu langkahnya adalah di SD Baitur Rahman kita. Nah dari investasi akhirat, 3 amal yang bekal akhirat. Pertama amal jariah, ilmu manfaat, dan anaknya yang mendoakan orang tuanya terus. Halo. Apalagi saat sulit kita membutuhkan anak, bener. Tapi bagi anak yang soleh, yang soleha, anodi mana dicekes-cekes teh hurung gitu. Dan sarana dakwah bertambahnya menjalankan sunnah. Jadi ibu bapak yang baik, halo. Jadi kita teh semangat dalam mendidik anak, mendidik keluarga teh. Pahim tuh? Oke, bapak ibu yang baik, dalam hidup ada pasangannya, ada untung, ada mudah-mudahan nggak jawab jadi ahli sorga. Amin amin, mataknya jawab neng. Ada untung, ada sehat, ada jauh, ada dicaci, ada dicaci, dimaki, kene kehe, dicaci, dipuji. Halo. Tapi bagi orang beriman apapun baik. Klik lagi. Nah ini kunci bahagia di rumah tangga teh Bu. Halo. Kita baca barengan 1, 2, 3. Sungguh ajaib urusan orang yang beriman itu. Sesungguhnya segala urusannya baik baginya, dan itu tidak ada kecuali bagi yang beriman. Jika yang mendapatkan kesenangan dia bersyukur, itu menjadi kebaikan baginya. Jika ditimpa musibah bencana dia bersabar, dan itu pun menjadi kebaikan. Jadi bagi orang beriman apapun baik. Halo. Rukun iman ada berapa anak-anak? Iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan. Nah ini harus diyakini Bu, semua terjadi dengan izin Allah. Ibu bapak jadi orang Tasik apakah dicita-citakan? Tidak. Kang Apep punya istri, apakah istrinya yang dicita-citakan? Dilema ya. Ada istrinya di sini tuh Pak Apep. Cung, istrinya Apep mana Cung? Ulah ngarah Cung kabeh Apep. Apakah yang dicita-citakan Kang Apep? Bukan. Halo. Kita ketemu apakah dicita-citakan? Enggak, Allah yang takdirkan. Pahim tuh? Ibu punya suami Bu? Apakah yang dicita-citakan? Bukan. Kenapa mau? Enggak ada lagi Kita ke stok terakhir menang diskon. Allah yang takdirkan Bu, termasuk Covid. Halo. Termasuk gempa saudara kita di Cianjur tuh. Semua dengan izin Halo. Apa pupuknya iman adalah ilmu. Kenapa orang stres? Karena masalahnya melebihi ilmunya. Kenapa orang tenang? Karena ilmunya melebihi masalahnya. Makanya ini sangat bagus seperti begini dari komite. Halo. Nah ini pertanyaan dilema nih Pak Bu. Mana yang lebih utama, ilmu atau makan? Cek saya ke dilema ya, jeung lapar. Buru jawab, mana yang lebih utama, ilmu? Orang Jawa ke mana? Leungit. Teteh tanggung jawab ente. Halo. Mana yang lebih utama, ilmu atau makan? Angkat tangan yang makan lebih utama Cung. Angkat tangan yang ilmu lebih utama Cung. Angkat tangan nu luak liuk Cung. Keheul tuh kalau luak liuk tadi. Lebih utama ilmu, karena kita tidak setiap saat makan, karena ilmu kita perlukan untuk mencari
Astagfirullahaladzim, kanu kadaharan wae teh. Cari makan. Ibu makan supaya apa? Supaya sehat, supaya kenyang. Pantesan segala dihuapkeun. Halo. Nah gitu Bu, bagi orang beriman apapun baik, benar. Halo. Allah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan karena Allah Maha Kuasa. Sing yakin ya Bu. Angkat tangan yang kena COVID kemarin berapa orang cung? Sebagian bukan nggak kena, nggak ngaku. Saya kena pasien 19 hari di rumah sakit pakai oksigen. Algim nelpon, Adeda gimana kondisinya, udah berat kayak orang tenggelam. Udah Adeda jangan banyak mikir, banyak zikir we. Karena mikir belum tentu jadi solusi, tapi zikir pasti jadi solusi. Sampai dibekelin oksigen ke rumah teh. Jadi kemana-mana teh siga tukang ngelas mau bawa oksigen. Saya ke dokter bilang, dok bisa diganti dengan yang warna hijau nggak oksigennya? Entong atau Adeda teman jangan nasi goreng. Jadi Bapak Ibu yang baik, pertama adalah naon dalam bagaimana mensikapi keluarga harmonisnya. Pertama kudu siap, sedia payung sebelum hujan gak hujan, hujan gak hujan di payung memayit itu juga tuh, dibawa ke pemakaman. Lalu sedia payung sebelum. Nah harus siap Bu. Kenapa coba Bu? Apa yang pertama siap dengan perbedaan. Karena banyak masalah rumah tangga teh karena masalah tidak siap dengan perbedaan, benar. Ada 7 P. Pertama tidak siap dengan perbedaan. Muncul perselisihan. Mama sing beres satu rumah teh memang ngomong mama kita tadi beres semua. Oh, mulai emosi aya nu kitu di dia. Dari perselisihan muncul permusuhan mah diem nonton TV bareng tapi cici tidur ge patongong-tong naik motor ge Ibu teh mikir heula Bu. Manya naik motor patongong-tongong. Ibu. Dari permusuhan muncul pertengkaran. Waktu permusuhan mah cari dukungan. Pertengkaran masalah yang dulu keluar lagi. Ayo ingat begitu tah. Halo. Ini wajah-wajah berpengalaman ya. Dari pertengkaran muncul nukaiji non tidak siap dengan perbedaan. Kedua muncul catat bung kayak door prize. Dari perselisihan muncul dari permusuhan muncul dari pertengkaran muncul UFO di rumah, piring terbang, perusakan. Halo, kucing lewat, cek kucing teh aing deui. Dari perusakan muncul perpisahan. Ulangi lagi anak-anak. Pertama tidak siap dengan, kedua muncul perselisihan nu katilu, permusuhan nu kaopat, pertengkaran nu kalima, perusakan nu kagenep, yang ketujuh perdamaian. Eta mah lagu tuh perdamaian. Yang ketujuh muncul penyesalan. Halo, karena dominan itu adalah tipu daya setan. Oke Bapak Ibu baik, siap
Siapna naon? Siap menerima kenyataan yang sesuai harapan dan siap menerima kenyataan yang iya kunci bahagia teh Bu. Mana yang banyak dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah tangga? Yang sesuainya apa yang tidak sesuainya? Jawab anu ngagayam terus aya tidak teu beres-beres teu ditelek-telek. Halo. Pokoknya mah siap Bu ya. Siap menerima kenyataan yang sesuai harapan dan siap menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan kita punya rencana. Allah punya rencana siapa yang berlaku? Kita mau memaksakan kehendak seakan-akan rencana kita yang terbaik jadi masalah. Halo. Mana yang harus disiapkan, yang sesuainya apa yang tidak sesuainya? Yang tidak sesuainya tidak sesuai jadi sabar, sesuai jadi syukur gitu. Halo. Tukang kamera saha namina teh? Sarif. Kang Sarif naik motor bana bitu sabar atau syukur? Saha ngomong syukur. Sabar dan syukur. Kenapa sabar? Pengukur dosa. Kalau ridho, kenapa syukur? Karena bisa sedekah katukang eta dengan iman. Jadi siap we ka ditu ka dieu teh. Kumaha doana Kang Sarif kalau doa bana bitu? Ya Allah segera pertemukan dengan terus ketemu tamal ban, siapa yang bersyukur? Iya duanana kan Sarif ngadoa. Manya Sarifna didelet. Cek Sarif teh alhamdulillah ya tamal ban, cek tamal ban alhamdulillah ya nu bitu. Hari doana sehari-hari tamal ban gimana? Ya Allah bukakan pintu rezeki cing rea nu bitu. Kebayang doana panggali kubur kumaha. Lah gitu Bu, siap we bener. Naik motor siap kesenggol. Halo. Dari Tasik ke Bandung siap lancar, siap macet. Mana yang disiapkan? Macet. Nah ini sumber kebahagiaan Ibu. Karena yakin rencana Allah lebih sempurna. Ibu nyiapkan teh manis buat suami, siap diminum, siap tidak diminum. Mana yang siapkan? Tidak diminum, tidak diminum. Sabar diminum. Syukur dileueut ku Ibu. Ibu dandan geus geulis keluar di kamar, mama di kamarna siga kesemok. Halo. Siap pokokna mah. Halo. Ke pasar siapnya apa Bu? Ke pasar siapnya apa? Bawa uangnya tuh Neng. Mahnya bawa ucing. Siap kalau yang dibeli ternyata harganya sudah naik. Ternyata ketemu pedagang wujuda siap. Itu sumber kebahagiaan Bu. Halo. Anak dibagi rapot siap Bu. Siap naon? Pas dilihat ya warna rapotnya merah semua Bu. Yang biru teh hanya 2 izin dan alfa. Halo. Termasuk siap berpikir berpisah Neng. Apapun yang kita dekat dengan bahkan berpisah semua. Halo. Jadi yang pertama sumber kebahagiaan keharmonisan rumah tangga adalah siap sedia payung sebelum hujan. Kenyataan terjadi. Halo. Macet ke Bandung yang biasanya 3 jam setengah. Anak saya siap, kudu siap. Kenyataan terjadi Bu, macet sampai 10 jam ke Bandung. Mendingan ridho, mendingan terido. Mendingan ridho karena terido ge tetap ya buah daripada iman adalah ridho. Halo. Apa beda ikhlas dengan ridho? Ikhlas, ridho. Ikhlas berbuat karena Allah, ridho menerima ketentuan Allah.
Halo. Ibu bercermin ningali irung, ya Allah ini irung kutil. Ridho teu Bu? Ridho, karena tidak ridho ge tetap irung, Ibu tetap kutil. Halo. Ibu makin hari makin tua, ridho teu? Ridho, karena enggak ridho ge tetap tak pakai emosi nyebutuan biasa-biasa we. Tua. Nanti kan gigi Ibu tinggal mencelok di eta mah manuk Ibu. Ibu teh mikir heula mah nya aya nini giginya tinggal 2 mencok di jendela. Suami Ibu hitut keur nonton TV bau pisan ridho teh. Serius ya, saya ingin harmonis. Ridho teh. Mendingan ridho, mendingan teu ridho. Mendingan ridho karena teu ridho ge tetep. Halo. Ngomong-ngomong hari hitut musibah apa nikmat? Nikmat bagi yang sana ngomong bagi yang mampu. Eta bajang mana sih kata Ibu kemana wae. Bagi nu itu tadi nu narima nikmat Bu. Halo. Nah, urang teh sok sibuk ngurusi hitut batur bener. Hari hitut batur di teangan, hari hitut manehna di nikmat. Dalam dunia perhitutan yang paling susah dicari nu hitut Pak Budi. Nah, kenapa yang ketutnya juga ikut nyari? Halo. Bapak-bapak ya, istri bapak-bapak baheula keur gadis mah itu teh bisa diatur volumena. Ari geus sarapu siga kieu mah aduh, siga kena potresi. Halo. Bapak-bapak jeung seurikeun teh ayeuna Bapak ujiannya lebih berat dikejar harimau dek kumaha Pak Sep? Pak Pep gimana kalau didudak mau? Pasrah atau ikhtiar Kasep? Ikhtiarnya dengan doa karena harimau dalam kekuasaan tak itu iman. Makin kuat iman seseorang doanya makin kuat Bu. Makin lemah iman seseorang doanya makin lemah. Halo. Jadi kita bisa ngukur indikator iman kita dari doa yang kita lakukan. Jadi gitu Pak ya. Halo. Bapak kalau diundang mau berdoa, Bapak berdoa mau berdoa. Gimana doanya harimau Bu? Allahumma saat ngomong Allahumma lakasumtu. Nah gitu Bu. Halo ridho nerima apapun yang Allah takdirkan. Nah ini Bu, ada yang menarik sekali di sini. Prasangka baik kepada Allah. Saya berdoa kepada Allah, jika Allah mengabulkan maka saya gembira sekali saja. Namun jika Allah tidak mengabulkan maka saya gembira 10 kali. Sebab yang pertama pilihan saya, sedangkan yang kedua pilihan Allah. Ini yang disampaikan Sayyidina Ali. Halo, ini penting banget Bu ya untuk ridho. Kita baca barengan 1, 2, 3. Namun jika Allah tidak mengabulkan maka saya gembira 10 kali. Sebabnya itu yang pertama adalah pilihan saya, sedang kedua adalah pilihan Allah, dan Allah Maha tahu yang terbaik buat diri saya. Jadi gitu Bu, prasangka baiknya kepada Allah dengan ridho. Nu kahiji naon tadi si kedua. Masih semangat ya? Ada permainan dulu. Kan ini kan anak-anak SD ya. Gajah besar kecil. Mana ekspresinya? Gajah, semut, ular, pendek. Sekarang pakai gerakan anak-anak. Gajah. Mana semua nunutan boleh juga. Gajah,
semut, ular, ulat. Nah sekarang otot dengan ototnya dilatih. Kalau A bilang gajah, Bapak Ibu bilang besar tapi tangannya kecil. Kalau saya bilang besar, semut kecil, tangannya besar. Ular panjang, tangannya pendek. Jeung pajurit gitu. Jadi saya nuliun. Ulat pendek, tangannya panjang. Yang disampaikan adalah yang sesuai, tapi gerakan tangannya yang kebalikannya. Siapa anak-anak? Yang normal dulu. Gajah, semut, ular, ulat. Nah sekarang yang dibalik. Siap? Kita serius yuk. Gajah, besir. Nah, tekan itu tekan dia tuh jadi jeung ieu kayak kieu besir. Mung salah mung nih. Gajah besir. Gajah besar. Semut pinter. Ular panjang. Mondokan panjang. Dasar. Oke, kita lanjutkan. Ya alhamdulillah. Nu kaji naon tadi Bu? Si kedua ridho. 3, jangan mempersulit diri. Jangan mempersulit diri. Jadi kehidupan kita teh ngarang mendramatisir bener. Termasuk ada gempa di Cianjur. Wah, buah-buah gempa di daerah saya. Kekhawatiran berlebihan sama dengan kurang iman kalau berprasangka buruk ke Allah. Halo, pahim tuh? Bapak Ibu yang baik, pasrah ke Allah. Allah Maha Kuasa, bener. Allah Maha Baik. Jangan mempersulit diri. Non contohnya Bu, ya gambar non ya. Embe apa domba? Hari embe kumaha di sadana? Hari domba? Bener, jangan mempersulit diri cina. Embe, domba. Halo, iya domba sudah tua apa masih muda? Iya domba kelahiran tahun 64. Oh, berarti saya ya. Tapi dombanya kreatif cari makanan, ternyata dia masuk ke dalam sumur, langsung dicari penggembala Bu. Halo, pas dilihat ternyata di dalam sumur, sumurnya agak dalam. Pas ditinggali si dombanya geus senior, khawatir domba yang lain masuk ke dalam sumur, yang di dalam sumur susah diangkat, lebih baik diuruk, ditutup. Tapi dasar domba kreatif. Tiap ada lemparan tanah masuk ke dalam sumur, numpuk di punggung domba, si domba gigibri, si tanahnya turun, dia injak, lempar goyang-goyang, injak, lempar goyang-goyang, si domba gara-gara tanah yang mesti ngubur dirinya jadikan pijakan bagi dirinya. Bagi orang beriman gitu Bu, masalah itu adalah pijakan kita, masalah itu jadi anugerah bagi orang yang beriman. Jadi ingat masalah, ingat saudara ya beres tidak saya nuliun. Jadi ingat masalah, ingat domba. Halo, tapi ilustrasi ini benar Bu ya. Halo, para nabi diuji nggak?
Ujiannya berat atau ringan? Berat atau berat sekali? Berat sekali, padahal kekasih Allah, Bu. Makanya orang beriman bakalan diuji terus. Saya kira-kira punya masalah enggak? Banyak atau sedikit? Tahu dari mana banyak? Dari wajana. Halo. Nah gitu, Bu ya. Kita lanjutkan lagi, Bu. Bahagia dengan bersyukur. Bahagia ada di dalam hati, pakai syukur. Naon janji Allah bersyukur, la in syakartum wala in kafartum inna adzabil sadid. Syukur pasti kami akan tambah nikmat. Halo. Bapak Ibu yakin kalau bersyukur akan tambah nikmat? Jawab, yakin enggak, benar-benar. Yakin atau yakin sekali? Yakin mun sedekah akan dilipat gandakan? Yakin atau yakin sekali? Bener. Lagi taraweh kain celeng lewat, di dompet ada uang 120.000, masukin yang berapa, Bu? Mulai gelisah, goyah iman gara-gara kain celeng. Di dompet ada uang 125.000, masukin yang berapa, Pak? Makin sauti. Di dompet ada uang 127.000, masukin sabaraha? Astagfirullah. Tadi nyebut yakin tipe polotot, yakin. Tadi kain celeng istiqomah 2.000. Halo. Nah, kumaha carana pakai ahli syukur teh, Bapak Ibu yang baik. Keluarga kita teh keluarga abdan syakuro, Bu ya. Halo. Pakai 3M, 3 M pertama apa? Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci kaki. Yang pertama naon, Bu? Buru jawabnya. Pulang dari sini berlimpah nikmat karena syukur. Yang pertama menganga. Dasar lapar. Mengantuk. Lain mengaji, mengakui. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua nikmat karunia, termasuk kita dihadirkan ke sini. Alhamdulillah. Nikmat penciptaan. Alhamdulillah. Kang Apep ganteng gagah karena diciptakan jadi manusia. Mun Kang Apep jadi cacing kermi ke di mana ayeuna? Saya ngomong kernyelak. Ibu garulis karena diciptakan jadi kalau jadi meri ke di mana Ibu ayeuna? Keur ngarabring di sawah. Nikmat iman, nikmat sehat. Berapa ribu orang sekarang di rumah sakit, Bu? Hari di rumah sakit nang Karak atau nang Kubar, Pak Sep? Hari nang Kubar nu bisu. Lubang hidung ngadep ke bawah, alhamdulillah, Bu. Coba mun kalalu jeung hujan. Halo. Kuku dengan gigi bahan bakunya sama, nu manjangan mana, Bu? Alhamdulillah. Coba bayangin, Bu, kalau gigi Ibu yang memanjangan. Naik motor kararier. Ibu. Ya telinga kayak gini fleksibel, enak, bener. Halo. Coba kalau kayak kain. Pak Asep naik motor jangan istrinya ngebut, kaplek. Gelebur. Atau kayak tulang kering heuras, riweuh. Tidur tuh bisa miring, paling tenggorap. Naon ieu teh? Telentang. Tapi jangan sekali-kali Ibu tidur telentang teh nggak boleh, Bu. Bisa mati ngedadak. Telan obeng, telan palu, telentang itu teu meunang. Apalagi telan basreng, baskop. Kejaba mikirnya lo telung baskop. Mengakui wa ma bikum min nikmatin
Paminallah. Halo. Termasuk mengakui Bapak Ibu menyekolahkan anak-anaknya di SD Baitur Rahman. Pendidikan agamanya lebih bagus, lebih fokus, dan pelajaran agamanya lebih dari sejak dini. Termasuk mengakui peran orang lain. Ayah panitia, ada komite, ada yang menyiapkan gedung ini di sini nih. Ayah tukang parkir, ayah tukang cowet, bener tukang naon nu jejengkean Bu, tukang teuing. Mana yang penting, atasan atau bawahan, Pak Apep? Mana yang penting, atasan atau bawahan? Pak Apep, kamu undangan make dasi atau make bawahan? Oh itu Ibu luar biasa Bu, mengakui itu, Masya Allah. Karena yakin semua terjadi dengan izin, itu iman. Halo. Nuka dua menampakkan, menampung dasar lapar. Wa amma binikmati rabbika, Pak hadis kalau dapat nikmat diperlihatkan. Makanya pakai ke masjid pakai baju yang dan diurus ibu teh Bu punya suami teh bener. Karena mau suami yang geus sepuh, rumah dekat masjid, dengar khatib Jumat di rumah ya bari ngopi. Bapak itu nggak komat, lompat ke masjid pakai sarung di jalan. Saya ke masjid capek, teh napas dada besar, perut kecil, sarung. Tiap takbir digulung, Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar. 2 rakaat sarung habis digulung. Tong dibayangkan Ibu batal Nabi ka imam, mama bapak asup angin, sarung ka mana? Sejadah teh dicuci Ibu bener. Cuma sejadah sepanjang hayat tak pernah kena cai. Suami Ibu dek sujud jika dek nyelem atuh. Beres sujud dinu kumis aya ranginang. Aya bulu ucing mah nya beres sujud kutap ketap. Aya nu kitu di dieu. Termasuk memuliakan tamu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan. Sampai-sampai sebaiknya kalau tamu pulang hantar sampai pintu rumah. Rumahnya jauh teuing atuh kase. Anu ka Cilacap, anu ke Purwokerto. Saudara teh mikir heula ngajawab teh. Hantar sampai pintu rumahnya. Emangnya Gojek suguhan, tapi jangan pakai penipuan. Kaleng-kaleng kongguan eusina. Kayak kene nu kitu di Tasik ditulis satu burangina itu pakai spidol. Ada tamu bawa anak, mama ingin kue, bukan kue naranginang. Mama ge katipu. Halo. Yang ketiga menderita. Itu ceramah naon? Nu kahiji menganga. Nu kadua menambung, nu katilu menderita. Dasar nunutan ngajawab. Nu katilu mendekat, karena keluarga paling bahagia, keluarga yang paling dekat kepada Allah. Hablu minallah dan hablu. Kumaha carana supaya dapat nikmat terus? Fabi'ai ala irobikuma. Kumaha carana Bapak Ibu yang baik pulang dari sini dapat nikmat terus? Sadayana tergantung beri pereum kita bahasa pembantu, pembanding. Astagfirullahaladzim. Mana we nu deet pembantu. Tergantung pembanding. Halo. Tasik Bandung Jawa dekat Bu.
Deket dibanding Tasik Jakarta. Halo. Ibu bapak sudah tua apa masih muda? Masih muda dibanding yang 90. Rumah bapak ibu besar atau kecil? Besar. Bandingkan yang di pinggir kali, neng, pinggir jalan baradag bisa. Hari suami ibu kaset, tergantung. Sana ngomong tergantung tanggal muda-muda, tanggal kolot-kolot. Memang suami ibu bunglon. Jadi kalau gitu siapa yang membuat diri kita sengsara? Eta kunci bosku. Jangan mempersulit. Tong hariripu. Sana ngomong tong hariripu maneh. Nah jadi nyalahkan saya. Tong hariripu maneh. Tong hariripu karep Bu. Halo. Gitu Bu, tergantung pembanding. Kenyataan rumput tetangga lebih, suami tetangga lebih hijau cenah. Memang suaminya hulek katanya. Orang yang bersyukur adalah orang yang tahu bagaimana cara menikmati itu. Beda enak lezat dengan enak lezat di mana Bu? Lidah nikmat. Jadi menikmati di mana Bu? Jawab atau jangan menguasai emosi. Menikmati di mana? Hari meresapi di mana Kang? Di kandang sapi. Sana ngomong meresapi di lidah. Halo. Nuka opat adalah keluarga harmonis. Nuka ji siap. Nuka dua ridho dengan apapun yang Allah takdirkan. Ketiga jangan mempersulit diri. Nuka opat perbanyak evaluasi. Nabi Adam diturunkan ke dunia. Apa gimana doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak nyalahkan orang lain. Nabi Yunus naik perahu diundi. Yang pas kebagian diundi dianya harus yang masuk ke dalam laut dimakan. Gimana doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Teu sibuk nyalakeun batur Bu. Halo. Ibu kecopetan di pasar, copet teu bisa nyalakeun copet karena kerjaan copet. Yang jadi masalah kenapa ribuan orang di pasar tas ibu kecopetan? Boleh jadi zakatna teu mayar atau dikurangi kurang perhatian ka zakat. Hutang teu mayar tapi handphone anyar. Aya nu kitu. Ayo, teu make emosi, tenang. Bu, Ibu, siapa yang paling berhak kecantikan Ibu? Ibu dandan kalau kemana? Geus teu nyambung deui wae. Tadi udah anjing lompat. Ibu jeung anjing lompat tarikan mana? Anjing. Ibu dandan buat siapa? Suami. Cantik buat Ibu dandan kalau ke mana Bu? Ke undangan duhur dandan ibadah subuh. Kudu matching kerudung kuning, rok, sepatu, tas, waos. Ibu wangi nggak ke undangan Bu? Buat siapa? Suami siapa? Istighfar tuh Hari mana pakai high heel 300. Baju batik korpri. Ayo gitu ditasi. Sampai rumah kerudung dicabut, rambut siga cucurut. Pakai cipol aya gundukan di dia ya. Betulin rok si gundukan pindah ke tengah. Suamina lewat, Mama asal ningali zaman Majapahit. Manya Gajah Mada make daster.
Ayo nu kitu di dieu Bu. Di undangan wangi sampai rumah masuk angin. Koyo dua kiri kanan. Dada remason punduk PPO. Pinggang geliga kaki parang kocok. Pas suami dek maluk teh di depan ti, mah asa mulu kompor bapak ya. Hareudang. Aya nu kitu di dieu. Yang cantik Bu ya di rumah Bu ya. Ibu bisa masuk surga lewat pintu manapun dengan syarat 4. Salat, Ramadan, jaga kehormatan dan taat pada suami. Di undangan kaya ratu, jalan diatur, di rumah mah seberat seperut apa adanya. DKWCG pembukaan 1, pembukaan 2 di jalan. Prat-pret. Tenang we, nggak merasa bersalah. Suami sambil nonton TV teh, nasib. Kebagian sisa. Bu yang cantik Bu ya di rumah Bu ya. Sedekah sama soleh bener. Bapak-bapak senang lihat yang cantik enggak? Jawab tuh Pak. Senang enggak? Senang atau hobi? Cantik Bu. Sunnah itu teh Bu. Halo. Yang cantik Bu di rumah teh ya. Cek si ibu teh adeda boleh enggak saya pakai baju undangan di rumah? Ya silakan baju-baju manehna itu. Subuh-subuh mawatas. Kemana mah? Ke WC. Nah, mawatas ke WC keheul kopi 2 tahun eueuh undangan. Online di mana-mana. Aya nu kitu di dieu. Serius ya, halo. Bapak senang lihat yang cantik, yang muda, yang cantik tuh, Pak Asep. Senang, Pak Budi senang, berarti normal. Makanya sekali-kali ibu teh ke pasar, Bu, beli seragam SMA. Dipakai ku ibu hari Senin pagi. Kuncir 2. Keluar di kamar teh, Papa. Langsung suami ibu diare. Mencret. Kena teu matching wajah jeung seragam. Serius ya? Halo. Nu kayina tadi sih. Kedua, ketiga jangan mempersulit diri. Nu kapat perbanyak evaluasi diri, jangan sibuk nyalahkeun batur. Halo. Hari petinju bonyok siapa yang salah? Salah dia sendiri. Kenapa jadi? Ibu punya anak kemudian bermasalah, siapa yang salah? Salah petinju dia. Salah dia sendiri. Kenapa? Punya anak. Halo. Siap dengan resiko, benar. Hidup adalah tidak perlu kesah. Berani menanggung resiko, tidak sibuk nyalakan orang lain, dan sibuk perbanyak evaluasi diri. Nah, ini keluarga harmonis Bu. Kebanyakan sibuk nyalahkan batu. Halo. Terakhir, ibu-ibu yang baik, merasa soleh itu, merasa salah itu soleh. Halo. Kelima, nah ya prinsip ya Bu. Ya rahasia saya memberikan training bagaimana keluarga sakinah. Pada prinsipnya pada dasarnya manusia teh apa aja kita semua egois, bener nggak? Ibu tadi masuk ke ruangan ini, ke aula ini, cari tempat duduk buat siapa? Bener. Halo, ibu ke undangan, cari piring buat siapa? Buat sendiri. Nanti kita dipotret bareng, yang pertama dicari wajah siapa? Ibu dengan suami tidur, pertama yang dibuka mata siapa? Nyawa atau mata suami hiji-hiji dibuka. Ibu naik motor ada 2 kaca spion buat lihat wajah siapa? Astagfirullah. Lebih tertarik pada diri sendiri. Kemudian yang kedua, dia merasa dirinya penting dan mempunyai nilai ya, keluarga sakinah ya, sangat mengharapkan dukungan orang lain. Jadi pada prinsipnya ibu bapak yang baik,
setiap orang teh punya ingin dihargai, bener. Dia berpenyakit di, halo, apa aja, di apa aja Bu? Pertama, dihormati, dihargai, dicintai, didahulukan, dimengerti, diakui, dihormati, bener nggak Bu? Dimengerti. Nah setiap orang teh begitu Bu. Nah yang jadi masalah kalau suami istri dan anak-anaknya di semua jadi berebut ego di rumah teh. Halo, suami ibu pulang ke rumah, rumah berantakan, mama tuh cing beres rumah teh, bapak capek kerja teh, memang mudah ngurus rumah, mama kayak tadi bapak ya teh beberes terus, emosi karena masing-masing ingin dihargai. Bapak mah enak keluyuran terus kali itu dia, nyawa atau mah ada bapak mah tukang gojek. Nah ini Bu, jadi rumah tangga bermasalah kalau masing-masing dinya dirubah menjadi itu keluarga harmonis teh. Halo, apa aja Bu? Menghormati, menghargai, mencintai, memperhatikan, mendahulukan, mengakui dan mengerti. Ini luar biasa Bu, dapat ilmu ini. Halo, pahim tuh? Tidak terasa dek adan maghrib dehnya. Iya kunci bahagia rumah tangga teh Bu. Kalau di ketemu di jadi masalah. Di ketemu di ringan beban. Dua-duanya itu luar biasa Bu. Alhamdulillah. Terakhir ibu bapak yang baik. Bapak ibu, kalau diurut apa dulu yang biasa dilakukan kalau ibu bapak diurut? Ke kaki. Tulisan ieu neng. Astagfirullahaladzim. Nah mengkol jadi suku. Kaki lu punah, sirah. Itu ke training, ibu ke pelatihan, itu tablik gitu. Nah mengkol kan kaki heula punah itu. Pulang tidur saya minum panadol ya. Non heula pertama baik, kedua sukses, katilu nu kaopat mulia Yusuf wa juga tanojo. Kesibukan orang mulia mah berbagi Bu. Halo. Mana yang diangkat derajatnya, yang memberi atau yang diberi? Jawab urus yang ya. Mana yang dimuliakan, yang memberi atau diberi? Mana yang dilipat gandakan rezekinya, yang memberi atau yang diberi? Ibu senang memberi atau diberi? Kenyataan kita senangnya, tapi yang dimuliakannya pastikan keluarga sakinah adalah keluarga yang sibuknya saling memberi, bukan diberi. Halo Bu, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi hidupnya seperti cermin Bu di rumah tangga teh Bu. Jika ia menolong sesama maka Allah akan, jika ia menutup aib saudaranya maka Allah akan, jika ia memberi bantuan saudaranya maka Allah akan. Nah di rumah tangga teh bukan tapi saling, itu di rumah, bukan di rumah tangga aja tapi di mana-mana Bu. Halo. Nah ini kuncinya Bu, kita baca barangan yuk. Barang siapa membiasakan diri beristighfar maka akan beri jalan keluar bagi setiap kesulitan, akan memberi kebahagiaan bagi setiap, dan memberi rezeki dari arah yang keluarga, memperbanyak istighfar ya Bu. Halo. Yang terakhir, oke, yang kelima adalah hanya bersandar kepada Yang Maha. Oke, kalimat terus ya. Nah iya Bu. Yang pertama apa Bu tadi tes? Kedua
Ketiga, jangan mempersulit. Nu kaopat, perbanyak evaluasi diri, jangan sibuk nyalakeun batur. Yang kelima, hanya bersandar kepada Yang Maha. La haula wala quwwata illa billah. Liwat deh. Kita sibuk mencari bahagia, padahal kalau kita bertakwa maka bahagia sibuk mencari. Karena pada prinsipnya ibu-ibu yang baik, ikhtiar kita ikhtiar menggapai pertolongan Allah. Masalah sehebat apapun dengan ditolong ku Allah jadi sederhana. Masalah yang sangat sederhana tanpa pertolongan Allah jadi sangat berat, karena kita sangat butuh pertolongan Allah dimanapun kapanpun, berupa taufik dan hidayah. Wabil taufik wal hidayah. Itu kumaha di mana-mana kayak penceramahan nunutu, kayak penceramahan nuka jamaah nunutu. Kayak gitu Bu, silakan buka MC, dibuka, mudah-mudahan ada tanya jawab. Pokoknya prinsip bertanya jangan mempersulit orang lain. Siap ada ya. Mana semangatnya KDRT? Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Pagi, malam. Oke, balik tidurnya. Oke, seperti tadi kata A, untuk sekarang sesi tanya jawab kita akan menyediakan satu termin saja. Dari satu termin itu hanya 3 penanya dari kelompok sayap kanan, tengah, dan kiri ya. Silakan mungkin yang ingin bertanya dari kelompok sayap kanan. Ya, yang belakang dulu ya. Yang dari tengah cung. Ya, Ibu. Yang sebelah kiri, sayap kiri, boleh bapak-bapaknya? Ada yang ingin bertanya? Oke, siap. Ada 3 penanya. Silakan. Saya kasih kesempatan untuk ibu yang berada di sayap kanan podium. Ajeng Kak, ayo. Disebutkan nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Isyana dari Mitra Batik. Adeda, saya mau nanya bagaimana menerapkan prenatal education dalam rangka keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi, gimana teh? Prenatal education dalam rangka keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi kurang jelas kesini suaranya atau saya yang turun. Gimana teh? Bagaimana menerapkan prenatal education dalam mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga? Prenatal education itu naon sih? Jadi sebelum punya anak memberikan membuat konsep dulu bagaimana untuk menuju keharmonisan dalam rumah tangga. Oh, membuat konsep sebelum punya anak begitu. Terus bagaimana menerapkannya untuk mewujudkan? Oh, bagaimana menyiapkan supaya anak keluarga seperti begini? Ya, maksudnya dalam kandungan. Saya mah belum pernah mengandung. Terima kasih teh, alhamdulillah. Ibu yang baik, halo. Kamera. Setiap orang ingin keluarganya selamat. Halo. Ada Agim pernah menyampaikan begini, jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri, jangan memerintahkan orang lain sebelum memerintahkan. Jadi pada prinsipnya ibu-ibu yang baik, saya sudah berkeluarga Bu, alhamdulillah. Istri saya 3 putranya.
Halo. Sekarang anak yang ada sekarang mantu sedang mengandung. Bagaimana caranya untuk bisa si janin teh menjadi benar-benar akrab dengan Allah. Halo. Yaitu pertama si orang tuanya yang harus benar-benar mencerminkan akrab dengan banyaknya zikir. Dan lingkungannya benar-benar didesain lingkungan untuk bisa dekat dengan Allah. Ada yang macam-macam kan sekarang teknologi, ada yang pakai detak jantung, ada yang musik segala macam. Tapi saya anjurkan saya mah tetap Al-Quran yang lebih utama. Zikir teh ibu yang baik bukan hanya zikir lisan, tapi zikir dengan hatinya juga. Yang utama zikir hati dan lisan, dan digumamkan supaya ada getaran sel dalam janinnya. Kemudian apalagi perasaan orang tuanya harus benar-benar ditata, jangan sampai mudah tersinggung. Halo. Yang sehari-harinya jadi dalam kandungan teh sebagaimana madrasah yang sederhana, yang kecil, dibuat sedemikian rupa. Makanan harus benar-benar halal masuk ke dalam perut ibunya. Lingkungannya lingkungan kondusif. Halo. Kemudian apalagi banyak doa dan banyak berbuat kebaikan, karena salah satu langkah ikhtiar adalah dengan bersedekah. Nanti akan janinnya juga akan ikut ibu. Halo. Kalau ingin anaknya soleh, kita menyolehkan diri sendiri. Terima kasih. Mana yang nanya teh? Kemana? Alhamdulillah, makasih teh. Alhamdulillah. Satu bertanya ilmu bagi yang lain. Ada lagi? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Amelia dari Indihiyang. Yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana cara atau sikap kita ketika menghadapi suami atau pasangan kita yang sudah berselingkuh demi menjaga keharmonisan dalam rumah tangga menjadi harmonis kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana MC? Gimana? Bagaimana cara menghadapi pasangan yang berselingkuh? Ini speakernya karena nggak ada pesan teh ke saya nggak kadang-kadang. Gimana caranya menghadapi pasangan yang berselingkuh? Hulu. Gini Bu, halo. Berat pertanyaan bagi saya. Kita harus nanyakan ke bapak-bapak. Jadi gini Bu, halo. Pertama penyebab selingkuhnya dulu harus kita perhatikan. Ibu-ibu yang baik, saya diuji oleh Allah dengan kedudukan, ya. Bukan tidak sedikit, ada saja yang berkehendak ingin nikah dengan saya. Mau serius? Kita karena tapi ada ilmu ya, ilmu buat ibu-ibu. Halo. Sampai ke rumah, sampai ngirim segala, sampai ngirim WA segala macam. Sampai izin Allah, sampai berdoa Bu di multajam. Ya Allah, sekiranya ini baik bagi saya, maka mudahkan urusan, tapi sekiranya tidak baik, beri jalan yang terbaik untuk masalah ini. Halo, istri saya tahu dan ibu-ibu mah peka dengan hal-hal yang begini teh benar. Kan ada juga nama di handphone suami itu yang disamarkan. Jadi Agus, Bambang, Junaidi, Maman, pokoknya jebut sayang. Halo, saya nuk itu di dia. Bawa-bawa cara dicing. Jadi terdampak. Gimana caranya Ibu? Saya diskusi dengan Teh Betty. Mi, gimana apa yang Umi lakukan seperti gini? Pertama tetap jangan terbawa larut dengan emosi. Nanti sikap kita akan didorong oleh setan untuk melakukan hal yang tidak syar'i. Kata Teh Betty, kata istri saya, Abi pada prinsipnya Umi tidak melarang Abi untuk nikah lagi karena semua ada garisnya, ada ketentuannya, ada takdirnya. Tapi sekiranya Abi mau nikah lagi, tolong sampaikan ke Umi apa kekurangan Umi. Nah ini yang jadi PR besar bagi saya. Halo,
Jadi gitu Bu, dan tidak digalakin tapi dibaikin. Halo, ini pengalaman pribadi Bu, ya Masya Allah. Ini tahun 2006. Halo, nah gitu Bu, pokoknya mah. Dan doakan terus saya berbuat baik, bahkan pernah semobil bareng juga. Dan TBT tahu dia teh berminat kepada saya dan saya juga. Tapi semuanya diserahkan ke Allah Bu. Dan Allah yang membulak-balikan hati. Apa yang harus pertama dilakukan? Perbaiki sholatnya. Tadi ada tulisan memperbaiki sholat, berarti dia memperbaiki hidupnya Bu. Dan supaya lisan kita dituntun. Kenapa? Saat yang sama anak-anak melihat perilaku ibunya seperti apa. Supaya ngedidik anak-anak bersikap bijak, arif. Dan bapak-bapak juga, halo. Ini wajah-wajah mikir. Pernah Bu, saya Bu sampai di mikir nanti pernikahan kumaha, ya nanti saya lebaran ayah di mana. Udah jauh, berarti saya harus beli rumah lagi, harus menyiapkan kendaraan. Wah, ribu. Oke ya. Tapi saya mendorong bagi orang yang berniat untuk nikah karena Allah. Tapi kalau sudah karena Allah mah, Allah yang ngurus segalanya Bu. Halo, ini pertanyaan paling berat yang saya rasakan. Ada lagi yang lain? Ada satu lagi dari kaum laki-laki, bapak-bapak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaannya ini nggak berat. Jadi dalam hubungan kita rumah tangga, tentu ibu kan tidak hanya sebagai ibu rumah tangga saja, dan dalam lingkupnya kita selalu berbisnis. Nah, cara bagaimana peran seorang istri dan suami dalam berbisnis, di situ ada pengambilan keputusan, ada masalah keuangan dan sebagainya. Nah, di sini saya ingin paparan dari AA, bagaimana sih peran kedua suami istri ini agar bisnis itu menjadi keharmonisan yang bertambah bagi rumah tangga. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang baik, ini pertanyaan menarik. Bagaimana cara? Jadi suami istri teh bertahan berapa lama Bu? Sampai akhir hayat. Ada pernikahan 50 tahun tuh ada, benar. Jadi benar-benar harus di-manage. Suami adalah leader, istri adalah manajer. Halo. Ada yang uangnya dipegang suami seluruh ribu kata, 7.000. Kapan komunikasi terbaik suami istri pada saat dialog setiap hari? Pagi, siang, sore atau malam? Dominan, saya mau training kemana-mana. Dominan jawabannya malam. Pada saat ibu ngobrol sekuat tenaga, ngobrolkan anak, ngobrolkan tukang sayur, tanaman, uci, tetangga, segala diobrolkan. Jawaban suami, iya, benar, setuju, cocok, brilian. Karena suami sudah habis omongannya di tempat kerja. Jadi kapan komunikasi terbaik adalah pagi hari. Dan ibu bapak yang baik, komunikasi penting sekali. Halo, termasuk ke anak-anak, sekali-kali jangan nasihatin anak pada saat jam makan bareng atau lagi rekreasi, dinasihatin anak. Nanti si anak nggak mau lagi barengan dengan kita. Kalau nasihat harus ada tempat khusus biar si anak menerima dengan siap. Halo. Dan 90% masalah komunikasi adalah masalah intonasi. Mama, sama, tapi beda persepsinya. Ada monyet. Mana monyet? Mana? Ada monyet. Bisa gelut. Halo. Wah, ade goreng ku bahasa. Pokoknya pegang tubuh komunikasi Bu. Selama ada yang disembunyikan, ada prasangka di sana tuh. Apa adanya aja, enak, merdeka. Halo. Biasanya disembunyikan karena ada sesuatu yang tidak
tidak mau diketahui, disembunyikan. Apa adanya enak keluarga temu. Halo. Gitu Kang. Termasuk keuangan terbuka aja. Kalau saya sendiri ibu bapak yang baik, buat neraca ada laporan karena saya akuntansi, laporan keuangan keluarga. Suatu saat saya berangkat umroh membimbing ke anak-anak, disampaikan harta ada berapa, hutang ada berapa, tanah ada di mana, sertifikat ada di mana, semuanya di manage Bu. Jadi pada saat saya meninggal dan tidak balik lagi, di keluarga sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Halo, ini bagus sekali pertanyaan. Suatu saat SD kali deketan. Pada prinsip nama tercatat Bu, semua pakai data. Karena pernah kejadian suatu saat ada orang kakeknya meninggal, punya anak, punya cucu, rumahnya teh rumah jadul. Oleh anak-anaknya rumah tua nate dijual dengan isi-isinya karena masing-masing anaknya sudah punya rumah. Oleh yang beli rumah nggak mau ribet, barang-barang mebel yang jadul nate dijual ke tukang kayu. Pada saat dicokel ada di dalam rumahnya ada yang sangat terkunci, dibongkar teh ada bongkahan emas di sana Bu. Pontang-panting kakeknya yang kerja, emasnya jadi pemilik siapa sekarang? Tapi tukang kayu merasa dianya nggak beli emas, si emasnya dibalikan lagi ke yang beli rumah dibelikan lagi ke yang jual rumah. Tapi kenyataan sekarang banyak kejadian orang tuanya meninggal, anaknya bingung hartanya di mana aja, nggak jelas. Makanya pertanyaan tadi sangat bagus, mulai dari sekarang di manage, dicatat, halo, dan diamani ke anak-anak. Ini hati-hati jangan sampai fitnah. Ini semua harta milik Allah yang harus di-manage, maka dipertanggungjawabkan. Terakhir, silakan. Teteh dulu yang dekat ya. Makanya ibu bapak yang baik lain kali kalau ada kegiatan seperti ini bawa mic masing-masing. Ini dulu. Satu lagi terakhir ya. Cuma 3. Nggak apa-apa, ini mau bonus lah. Hadiahnya nggak usah pakai hadiah. Boleh teh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mungkin sudah ditutup pertanyaan, coba ada penasaran nih. Untuk pertanyaan pertama, sebetulnya tadi yang ingin saya tanyakan hampir mirip dengan Bapak yang tadi, karena di sini saya lihat komunikasi dan keterbukaan antar pasangan itu belum ada. Nah, itu masuk ke dalam urutan yang nomor berapa, dan dalam Al-Qur'an mohon minta keterangan yang ada dalam Al-Qur'an, keharusan atau sebaiknya ada komunikasi antar keluarga gitu. Mungkin sudah pasti ada dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, ini ada dalam Al-Quran juga yang bunyinya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu setiap pasangan itu adalah pakaian untuk pasangannya. Itu berarti kan saling menutup aib gitu ya. Nah ini juga termasuk dalam urutan yang mana dalam 5 urutan ini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang baik, ini memang saya sudah kemana-mana izin Allah ngasih pelatihan, training. Masalah komunikasi, masalah penting sekali dalam kehidupan. Halo. Di Darut Tauhid ada namanya BAL, benar, akurat, lengkap. Bahkan saya tadi pagi saya kesini, saya pamit, Abi berangkat ke Tasik, nanti pulang jam berapa? Perhitungan besok pagi akan berangkat ke Jakarta, besoknya lagi akan berangkat ke. Setiap dan di share posisi saya ada di mana. Tadi pagi TBT menyampaikan, Abi minta izin, Umi mau berangkat dengan Agim, berangkat ke rombongan ibu-ibu berangkat ke Cianjur. Mangga, terus saja kasih komunikasi, karena dengan komunikasi jadi tidak ada prasangka buruk. Halo.
tapi nggak ada komunikasi, perasaan buruk di sana segala macam muncul. Ada istilah gini Bu, jangan berprasangka buruk dan membuat orang lain berprasangka buruk. Toh suatu saat belum terbuka komunikasi, dialogkan. Kan ada kalanya suami teh pendiam Bu ya, cicing we gitu. Saking pendiamnya, halo. Ada kalanya suaminya yang heboh ada. Nah ibu teh pertama adalah menyadari ragamnya ciptaan, tapi yang penting mah ada medianya Bu, bisa dengan lisan atau dengan tulisan. Yang penting ada komunikasi di sana. Halo. Yang kedua tadi teh tentang tentang saling menutup aib. Ibu bapak yang baik, saya waktu anak saya nikah disampaikan, Gariza, Lulu ini udah satu berkeluarga. Kekurangannya adalah kekurangan bersama, kelebihannya adalah kelebihan bersama. Makanya harus saling menjaga menutup aib. Allah akan menutup aib kita kalau kita menutup aib orang lain. Makanya ibu bapak yang baik, hati-hati pisan pada saat curhat ke orang tanpa disadari membuka aib. Makanya pada saat curhat harus benar-benar dijaga sekali, jangan sampai terbuka aib kita. Dan ibu bapak yang baik, halo, qadarullah saya pernikahan sudah 32 tahun dan izin Allah belum pernah anak mendengar saya beribut dengan istri, dengan termasuk mertua. Kenapa? Karena masing-masing izin Allah sudah tahu ilmunya, walaupun dulu masih bertahap. Jadi kalau ada kesel, jangan sampai kita saling banyak ngomong, tapi harus berani diam yang satu. Kan kelihatan kalau suami lagi kesel Bu ya. Halo, tuh bapak-bapak, bapak tahu nggak kalau istrinya lagi kesel? Enggak, udah hari-hari bapak-bapak. Nah pada saat, jadi jangan berbantah-bantahan pada saat kesel teh Bu, dengar aja. Harus menguatkan kesabaran. Halo, sabar menjadi bagian penting dalam keharmonisan keluarga. Rumah adalah madrasah sabar bagi kita. Apa Bu? Rumah adalah jalan, adalah tempat kursus sabar bagi kita. Sekolahan adalah media sabar bagi kita. Pokoknya sabarnya kayak itu tadi. Nanti dengan sabar, innallaha ma'as sabirin. Allah beserta dengan orang-orang yang dengan kesabaran. Api menjadi dingin pada saat Nabi Ibrahim di tongkat Nabi Musa jadi pembelah lautan pada saat bersabar. Jadi kekuatan sabar bisa mendatangkan pertolongan Allah. Gitu teh. Alhamdulillah. Cekap apa alat ukur sukses keluarga kita? Ujung-ujungnya doa. Makin hari makin buru jawab siang ye. Doa makin hari makin taat kepada Allah dan makin hari makin manfaat. Mantap. Manawen udah makin hari makin taat kepada Tuhannya dan makin hari makin manfaat kepada sesamanya. Doa hablum minallah taat, hablum minanas manfaat. Nah inilah Bapak Ibu yang baik, target daripada sekolah kita Baitur Rahman, mendidik anak-anaknya doa, taat dan manfaat. Halo, itu sumber datangnya pertolongan. Sebagaimana tukang cendol pedagang besar, pedagang kecil, buru jawab siang ya, jawab untuk saya dek balik ya. Tukang cendol pedagang besar, pedagang kecil. Tukang cendol bisa menafkahi keluarganya, bisa menyekolahkan anaknya, sampai perguruan tinggi bisa umroh, haji, padahal tukang berkah namanya Bu. Halo, sekarang siapa yang diuntungkan oleh tukang cendol Pak Asep? Yang haus keluarga tukang cendol, bahan baku cendol apa aja Bu? Buru jawab aja siang ya. Gula, petani tebu, pabrik gula, yang jualan karung, yang jualan timbangan, buru naon deui Bu?
tepungna, gelasna, rodana, gara-gara tukang channel. Nah itu hidup kayak ngedidik anak gitu Bu, manfaat. Halo, supaya dingin pakai hari channel pakai es tidak? Tidak, channel memakai C. Mun pakai es jadi channel. Jadi channel pakai es tuh Bu? Make, banyak channel hanut. Kemauing nah gitu Bu, hidup teh manfaat terus kemana. Ini pasti bahagia ku Allah. Ibu dari sekarang tiap belanja diingatkan sedekah. Anak-anak diberi uang teh jangan uang buat sekolah aja, buat uang saku aja, buat jajan, tapi buat sedekah. Halo, bener. Sampai-sampai yang jualan celana juga diuntungkan ke tukang cendol, karena meres cendol make bener Pak? Halo, bener tuh Bu? Tukang di mana-mana ge tukang channel meres channel make celana. Halo, bisa dibayangkan Bu? Rumah bersihkan dari barang-barang yang kurang berharga Bu. Bener. Apa aja biasanya di rumah yang kelebihan di rumah teh dipakai ente, dikasihkan ente. Dari melebar we kabeh. Nah nunggu lodor, sepatu, tas, nondi Bu, mukena, kerudung, nondi buru jawab ya. Kirim, dan dipakai di baturan dipakai bener. Halo, bersihkan rumah dari barang-barang yang tidak berguna. Bersihkan, bungkus, kirim ke kampung, di kampung mah dipakai. Ibu lewat depan TV ayah suamina, kurang berguna ya. Bersihkan, bungkus, kirim, kayak balik di sorangan. Cekap Bu ya, alhamdulillah. Ada manfaatnya nggak Bu ini? Prinsipnya kita sakinah karena Allah yang membuat kita sakinah. Kita sejahtera karena disejahterakanku. Kita sehat karena disehatkanku, kita mampu karena dimampukanku. Pada prinsipnya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu yang baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.